Ruangan itu sunyi, hanya ada suara napas kalian berdua dan pertanyaan yang menggantung di udara. Sebuah pertanyaan sederhana, mau makan di mana, mau nonton apa, haruskah kita pergi? Kamu menawarkan pilihan dengan tulus. Kamu hanya ingin sebuah keputusan bersama, lalu kalimat itu datang. 3 kata yang dingin dan berat, terserah kamu. Seketika semua kehangatan di ruangan itu lenyap. Udara menjadi tipis, sulit bernapas. Ini bukan lagi tentang makan malam atau film. Ini adalah sebuah ujian. Dan kamu baru saja didorong ke tengah panggung. Kamu merasa perasaan tidak nyaman yang merayap di tulang punggungmu itu bukan imajinasimu. Itu adalah alarm. Tubuhmu memberitahumu bahwa kamu baru saja masuk ke dalam sebuah jebakan. Jebakan psikologis yang sangat halus. Orang yang mengatakan terserah kamu jarang sekali benar-benar bersungguh-sungguh. Di balik kata-kata pasif itu tersembunyi sebuah keinginan, sebuah preferensi yang tidak berani mereka suarakan. Waduh. Mengapa? Karena mereka takut akan tanggung jawab, takut jika pilihan mereka ternyata salah. Takut jika kamu kecewa, takut jika mereka harus disalahkan. Jadi alih-alih mengambil risiko, mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih aman untuk ego mereka. Mereka memindahkan beban itu kepadamu. Ya, ini bukan kebetulan, ini psikologi. Ini disebut proyeksi. Secara spesifik, ini adalah proyeksi rasa bersalah yang diantisipasi. Mereka sudah merasa bersalah atas potensi kegagalan dari keinginan rahasia mereka. Daripada menanggung rasa bersalah itu sendiri, mereka membuangnya ke orang lain. Kepadamu. Perhatikan skenarionya. Ia menjadi sebuah drama yang bisa diprediksi. Skenario 1, kamu memilih sesuatu yang ternyata dia tidak suka. Mungkin kamu memilih restoran Italia, tapi dia diam-diam ingin makanan Thailand. Dia tidak akan bilang, tapi kamu akan merasakannya. Dari helaan napasnya yang panjang, dari jawabannya yang singkat, dari keheningan yang tiba-tiba terasa begitu keras. Salah siapa? Tentu saja salahmu. Kamulah yang memilih skenario 2. Kamu secara ajaib memilih apa yang sebenarnya dia inginkan. Kamu pikir kamu menang, kamu pikir kamu aman. Oh, tidak. Karena sekarang sebuah preseden telah tercipta. Nih, kamu sekarang diharapkan untuk menjadi pembaca pikiran. Dan setiap kali kamu gagal, hukumannya akan sama. Lihat polanya. Tidak ada jalan untuk menang. Setiap pintu adalah jebakan. Setiap pilihan adalah kesalahan yang menunggu untuk terjadi. Ini adalah permainan kekuasaan yang disamarkan sebagai kelonggaran. Ini adalah cara untuk membuatmu merasa terus-menerus berutang, terus-menerus bersalah. Mari kita lihat contoh nyata. Elara dan Leo, mereka ingin merencanakan liburan akhir pekan. Elara penuh semangat menyarankan pantai. Leo tersenyum tipis. Terserah kamu sayang, asal kamu senang. Jebakan telah dipasang. Elara tidak menyadarinya, merasa senang. Dia memesan sebuah villa di dekat laut. Sepanjang akhir pekan, Leo pendiam. Dia bilang tidak ada apa-apa, tapi saat Elara mengajaknya berjalan di pantai, dia menghela napas. Pasirnya agak kotor ya. Saat mereka makan seafood, dia hanya mengaduk-aduk makanannya. Aku tiba-tiba kurang nafsu makan. Setiap keluhan kecil adalah tusukan jarum. Setiap keheningan adalah sebuah dakwaan. Liburan itu hancur. Bukan karena ledakan amarah, tapi karena erosi kebahagiaan yang perlahan. Di perjalanan pulang, Elara akhirnya bertanya, kamu kenapa? Dan Leo melepaskan senjatanya. Aku tidak apa-apa. Ini kan liburan pilihanmu. Yang penting kamu senang kan? Bam. Proyeksi itu mendarat. Rasa bersalahnya karena tidak menyuarakan keinginannya. Pegunungan yang sepi kini menjadi milik Elara. Dia merasa gagal. Dia merasa egois. Dia merasa bertanggung jawab atas ketidakbahagiaan Leo. Leo tidak perlu marah. Dia tidak perlu berteriak. Dia telah memenangkan perang tanpa melepaskan satu tembakan pun. Jadi bagaimana kamu keluar dari jebakan ini? Bagaimana kamu menonaktifkan bomnya? Kamu tidak memainkannya. Kamu menolak papan permainannya. Saat dia bilang, terserah kamu, jangan langsung mengambil umpannya. Berhenti. Ambil napas. Dan kembalikan bolanya dengan lembut. Aku tidak mau memutuskan ini sendirian. Ini tentang kita. Aku ingin tahu apa yang kamu inginkan. Atau lebih tegas, sepertinya kamu punya preferensi. Coba katakan saja, tidak apa-apa jika ternyata tidak sempurna. Ini mungkin akan membuat mereka tidak nyaman. Mereka terbiasa dengan pola lama. Kamu pada dasarnya sedang membongkar mekanisme pertahanan mereka. Kamu memaksa mereka untuk menghadapi apa yang mereka hindari. Tanggung jawab. Reaksi mereka akan memberitahumu segalanya. Apakah mereka akan melunak dan mengakuinya? Atau mereka akan menggandakan? Mencoba taktik lain untuk membuatmu merasa bersalah karena bertanya. Apapun hasilnya, kamu sudah menang. Bukan dengan memaksakan pilihanmu, tapi dengan menuntut kejujuran. Inilah kebenarannya. Terserah kamu, bukanlah sebuah hadiah kebebasan. Itu adalah sangkar tak terlihat. Itu adalah cermin yang tidak memantulkan wajahmu, tapi rasa takut mereka. Setiap kali kamu mendengarnya, ingatlah ini. Kamu tidak sedang diberi pilihan. Kamu sedang diberi beban